never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez yakin kesalahan yang dilakukan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia musim ini bisa dijelaskan oleh evolusi MotoGP, di mana kini dibutuhkan serangan setiap saat untuk bisa bersinar. Apakah MotoGP sudah menjadi kejuaraan kesalahan, seperti perkiraan Pecco Bagnaia di akhir pekan Mandalika? Duel antara pemain Italia dan Jorge Martin bagaimanapun juga ditandai dengan kesalahan besar, di satu sisi atau di sisi lain. Bagnaia mengalami 6 kecelakaan ketika poin dipertaruhkan tahun ini, di sprint Jerez, Barcelona dan Silverstone, dan balapan Portimao, Aragon dan Misano 2 memiliki 4 kecelakaan, di sprint Mugello dan Mandalika, dan balapan hari Minggu di Jerez dan Sachsenring. Sementara keputusannya mengganti motor di Misano 1 juga bisa dilihat sebagai hilangnya peluang besar. Di masa lalu, kejatuhan sekecil apapun dapat menyingkirkan seorang pembalap dari perburuan gelar. Tetapi menurut Marc Marquez, tingkat performa yang dicapai dalam kategori tersebut membenarkan kesalahan yang berulang-ulang dilakukan oleh para pesaing untuk meraih mahkota dunia. Sementara Bagnaia menyoroti performa luar biasa yang dihasilkan oleh Ban, pembalap Spanyol itu setuju dengan keyakinan bahwa balapan tidak lagi memberikan jeda sedetik pun, yang dapat lebih mudah menyebabkan kesalahan. Ada kesalahan karena mereka super cepat, Marquez menyimpulkan. Setelah itu, semua orang mengemudi pada batasnya. Saya merasa cepat tetapi mereka tetap lebih cepat. Ketika Anda mengemudi pada batas di setiap putaran, dari putaran pertama hingga terakhir. Saya ingat hanya ada 5 tahun yang lalu, balapan itu sangat berbeda, kami menyerang selama beberapa lap. Sekarang, kami menyerang setiap lap dan semua orang bisa menjadi super cepat, namun lebih mudah untuk membuat kesalahan. Untuk mencapai level ini, pebalap harus unggul di segala bidang dan Marquez merasa ia masih harus berkembang karena ia kekurangan elemen tertentu untuk bertarung dengan Bagnaia dan Martin, dimulai dengan versi terbaru Ducati, yang akan ia miliki tahun depan. Sementara itu, keraguan yang ditimbulkan oleh performa olahraga Alex Rins, akibat kecelakaan tahun lalu di Mugello, kontras dengan kepercayaan yang diberikan Yamaha kepadanya, yang pada saat itu mengontraknya karena cedera dan kini melipat gandakan taruhannya dengan memperbaruinya hingga 2026, meski masih disentuh secara fisik. Jika kita mulai dari dasar bahwa tidak ada tim MotoGP yang ingin mempersulit hidup dengan sengaja, apalagi tim yang secara resmi mewakili merek yang relevan dengan Garputala. Logika membuat kita berpikir bahwa ada alasan kuat untuk memasukkan koridor yang menawarkan lebih banyak pertanyaan daripada kepastian. Unknowns yang tidak pernah diberikan oleh bakatnya, terbukti cukup dalam 8 tahun Alex Rins berada di MotoGP, 8 kemenangan dan 18 podium. Keraguannya terbatas pada keterbatasan yang mungkin ia miliki dalam mengemudi dan, lebih jauh lagi, pada hasil yang ia peroleh. Warisan dari kecelakaan paling spektakuler yang pernah dialami pembalap Spanyol itu. Musim gugur tahun lalu, saat sprint di Mugello, pergelangan kaki kirinya dan bagian bawah tulang keringnya patah, dan memaksanya menjalani operasi beberapa kali. Kecelakaan tidak pernah datang pada saat yang tepat, apalagi kecelakaan yang serius. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam konteks yang lebih tidak menguntungkan bagi pembalap Katalan tersebut, yang baru saja menang di Austin dengan mengendarai Honda yang hanya diketahui oleh Marc Marquez, ketika pasar pembalap sedang ramai-ramainya menjelang tahun 2025. Dari semua itu, mengejutkan bahwa Rins berakhir di Yamaha, terutama karena ketika kontrak ditandatangani, tidak ada perkiraan tingkat fisik yang bisa ditawarkan oleh pemain Barcelona itu, yang mengambil cuti sakit jangka panjang dan akan berakhir melewatkan lebih banyak balapan daripada berlari. Insiden motor terbakar di MotoGP Mandalika 2024 berdampak pada perjuangan Marc Marquez dalam persaingan gelar juara musim ini.
The Baby Alien terancam tersingkir dari perburuan gelar juara setelah meraih 0 poin pada balapan seri ke-15 yang berlangsung akhir pekan kemarin. Ya, Marc Marquez kembali mengalami nasib sial di sirkuit Mandalika. Rider asal Spanyol itu lagi-lagi tidak mampu menyelesaikan balapan di sana setelah mengalami masalah pada kuda besinya. Desmosedici yang ditunggangi Marc Marquez terbakar saat balapan utama berlangsung. Motor Marquez mengeluarkan api karena ada kerusakan pada bagian mesin. Kegagalan Marc Marquez mencapai garis finish membuatnya tertahan di peringkat keempat pada klasemen sementara MotoGP 2024. Rider Gresini Racing itu mengoleksi 288 poin atau terpaut 78 angka dari Jorge Martin di posisi puncak. Insiden ini jelas sangat merugikan bagi Marquez. Calon rider pabrikan tim Ducati itu bahkan merasa kejadian itu menjadi kekalahan besar bagi timnya musim ini. Kerusakan terjadi tanpa ada pertanda, motornya berjalan dengan baik, tapi tiba-tiba terdengar suara keras dan terjadi begitu saja. Itu adalah kerusakan mesin, kata Marc Marquez. Hari ini kami mengalami kekalahan besar bersama-sama. Baik saya maupun tim tidak bisa mengendalikannya, imbuhnya. Di sisi lain, balapan MotoGP Jepang 2024 di sirkuit Motegi akhir pekan ini bisa menghadirkan sorotan yang tertuju kepada pembalap Gresini Racing, Marc Marquez. MM93 bisa pecahkan rekor Honda satu dekade silam. Sukses Jorge Martin menangi MotoGP Mandalika 2024 di Lombok akhir pekan lalu, membuat pabrikan Ducati menyetarakan level dengan Honda Racing Corporation, HRC. Ducati, pabrikan asal Bologna, Italia ini sukses membukukan 12 kemenangan beruntun di kelas Premier. Catatan itu menyamai prestasi Honda 10 tahun lalu. Tepatnya pada MotoGP 2014, Repsol Honda mengoleksi 12 kemenangan beruntun. Bahkan 10 diantaranya dipersembahkan oleh Marc Marquez, yang di akhir musim dikonversikan menjadi titel juara dunia. The Baby Alien berpeluang besar untuk merusak rekor yang dia persembahkan bagi Honda saat balapan di sirkuit Motegi, 4 hingga 6 Oktober. Sementara itu, Marco Bezzecchi membenarkan pendapat Pecco Bagnaia yang menyebut Ducati GP23 punya traksi lebih besar dibandingkan GP24, meski juga ada kekurangannya. Perdebatan apakah ada begitu banyak perbedaan antara Ducati GP24, motor yang diciptakan untuk musim ini, dan GP23 yang berusia 1 tahun, terus berlanjut di kejuaraan dunia MotoGP, meski masih ada 5 Grand Prix tersisa hingga akhir. Meskipun mereka yang memperebutkan gelar mengendarai model terbaru dari mesin Borgo Panigale. Dan terlepas dari kenyataan bahwa pembalap dengan GP23 telah tertinggal jauh dibandingkan tahun lalu dengan GP22, dengan pengecualian Marc Marquez, dengan 2 kemenangan. Ada pendapat untuk semua selera. Dan baik Pecco Bagnaia maupun Jorge Martin telah berulang kali menekankan bahwa tidak banyak perbedaan antara kedua motor tersebut seperti yang terlihat. Anehnya, Grand Prix Indonesia akhir pekan lalu adalah salah satu dari sedikit kesempatan di tahun 2024 di mana berbagai motor Italia mampu berbaur dengan lebih jelas. Karena semua Ducati yang hadir di lintasan unggul dalam balapan tersebut.